Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar tematik, yaitu tematika, subtematika. Tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia. Menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Nah, ini caranya menulis cerita. Misalkan ada gambar, nah kita menceritakan. Kamu dapat menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Yang pertama, mula-mula perhatikan gambar dengan saksama. Ya, gambarnya diperhatikan dengan baik-baik. Itu gambar apa? Pokoknya diamati. Kemudian yang kedua, pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, ini contohnya. Ayo buatlah cerita berdasarkan urutan gambar. Ini ada 2 gambar. Ini gambar 1, ini gambar 2. Gambar 1 ini ada anak kecil menonton televisi. Di situ ada berita tentang tanah longsor. Gambar yang kedua ini ada 3 anak yang membawa bantuan ke posko, ya, diantarkan ke posko bencana alam. Nah, itu kamu tulis ceritanya. Oke, berikutnya adalah muatan matematika, kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Sama atau setara. Sekarang perhatikan contoh berikut. Ini ada uang 200-an, pecahan 200. Ini juga 200, ini 100. Berapa jumlahnya? 500. Nah, 500 itu bernilai sama dengan pecahan 200, 100, 100, 100. Nah, ini sama-sama 500. Oke. Setarakan uang logam berikut dengan uang logam senilai Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. Kalau Rp100 ini pecahan terkecil kan hanya 100. Jadi ini hanya 1 keping. Kalau 200 ini bisa 1 keping 200-an atau 2 keping 100-an. Kemudian 500 juga begitu. Bisa pecahan 200, 200, 100. Atau 100 semua, 5 kali. 100, 100, 100, 100, 100. Nah, itu juga nilainya sama dengan 500. Dan yang keempat, Rp1.000. Rp1.000 itu kalau 200-an bisa 5 kali. 200, 200, 200, 200, 200. Atau pecahan 100 itu 10 kali.
100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Nah, itu 1000. Ya. Oke. Sekarang muatan SPDP. Gambar imajinatif. Kemarin kita sudah sampaikan. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita atau bayangan kita. Khayalan merupakan suatu yang kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Itu adalah gambar imajinatif. Sekarang langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana langkah-langkah membuat gambar imajinatif? Yang pertama itu kita itu membayangkan sesuatu yang kita inginkan atau kita impikan. Kita membayangkan, misalnya kita membayangkan ini taman. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar ini. Kemudian yang kedua, setelah kita membayangkan, kita membuat sketsanya. Nah, cara basa Jawa ini orek-orekan sih. Engkrengan. Kemudian yang ketiga, tebalkan garis pada sketsamu. Kalau sketsa itu sudah oke, kemudian ditebali, dikandeli. Nah, ya, dikandeli. Setelah itu warnailah gambar dengan alat mewarnai. Bisa krayon, bisa pensil warna, bisa spidol warna, dan sebagainya. Nah, warnailah dengan rapi. Kalau mewarnai harus yang rapi, ya, biar tampak bagus. Sekarang pembelajaran yang kedua. Kembali ke bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata untuk membuat cerita. Yang pertama, ingat kembali kosakata tentang budaya kerukunan. Misalnya kosakata menghormati, ya, menghormati. Kemudian buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, berarti contoh dalam kalimat misalnya, kepada teman yang berbeda agama, kita harus saling menghormati. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah cerita dari kalimat-kalimat tersebut. Jadi kita membuat kalimat-kalimat secara urut, nanti itu akan menjadi sebuah cerita. Nah, ini contohnya ini. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Amin dan Alek sedang bermain. Amin beragama Islam dan Alek beragama Kristen. Ketika terdengar suara adzan, Amin berkata kepada Alek, "Maaf Alek, aku harus sholat dulu ya." Lalu Alek menjawab, "Ya silahkan Amin. Aku akan menunggumu sampai engkau selesai sholat untuk bermain lagi." Itu adalah cerita. Bisa kira-kira? Kalau bisa kita lanjutkan. PPKN. Keberagaman agama di sekolah. Jadi kalau misalnya kita itu sekolah di sekolah dasar, bukan di madrasah. Kalau di madrasah kan semuanya beragama Islam. Tapi kalau di sekolah umum misalnya di SD atau yang lainnya, itu para siswa itu agamanya berbeda-beda. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenalkan agama di Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama adalah Islam, kedua Katolik, yang ketiga Kristen, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, kita itu harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman, walaupun berbeda agama. Oke, cukup sekian yang
Pak Muhtar sampaikan semoga dapat dipahami ya. Dan ingat, kalian harus tetap belajar. Setelah menyimak video ini, kamu baca kembali bukunya. Oke? Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.